Drama ini mengisahkan tentang permasalahan keluarga. Seorang ayah yang bernama Raden Saleh tega meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang masih kecil untuk pergi bekerja di Singapura. Setelah lama bekerja di sana, Raden Saleh menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Sedangkan sang istri hidup dengan kemiskinan bersama anak-anaknya. Hal itu menyebabkan anak pertamanya yang bernama Gunarto harus menjadi tulang punggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam hari raya Natal, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti ini, ayahmu pergi meninggalkan kita. Kenapa ibu masih mengingat dia lagi? Mengingat orang yang sudah tidak mengingat kita. Ibu rasa dia masih ingat pada kita. Bintasi kemana, Bu? Mintasi masih kerja. Dia masih bekerja. Kenapa dia tidak berhenti saja? Seharusnya dia tidak membanting tulang lagi. Biarlah Narto, karena kalau ia sudah kawin, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia nanti. Bagaimana dengan lamarannya kemarin, Bu? Mintarsih nampaknya belum mau bersuami, tapi dari pihak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan orang kaya. Kaya? Maaf, Bu. Bukan maksudku menjual adikku sendiri. Ayahmu seorang hartawan, tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur. Tidak, aku tidak mau kena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah aku saja. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsih mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Tapi jika bisa keduanya sekaligus, ada harta, ada budi. Diamlah Narto. Adik kau Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kini kita tidak punya uang. Sebentar lagi uang simpanan ibu juga akan habis. Semua ini karena ulah ayah, hingga Mintarsih harus menderita. Sejak kecil Mintarsih sudah merasakan pahitnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus berusaha. Buat perkawinan Mintarsih 500.000 saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsih nanti, datanglah giliran engkau, Narto. Aku kawin, Bu. Aku tidak memikirkan untuk kesenanganku sendiri. Sebelum saudara-saudara dan ibuku merasakan kesenangan dari jerih payahku. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto, karena nasibku bersuami saja. Malam hari raya sewaktu ia pergi, aku tak tahu apa yang mesti aku kerjakan, tetapi Maimun lambat sekali pulangnya hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Katanya mungkin bulan depan dia akan naik gaji. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, kupeluk anakku semua, hilang akalku. Assalamualaikum. Gimana kau berbuka puasa tadi? Iya, Bu, tadi aku lembur. Aku sudah berbuka puasa sama temanku di kantor. Bang, ada kabar aneh. Tadi pagi aku berjumpa dengan orang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di pasar, tiba-tiba ia berhadapan dengan orang tua kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga, karena orang tua itu seperti dikenalnya. Katanya, orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian, orang tua itu pergi lalu menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Ibu kira dia sudah meninggal atau ke luar negeri. Ada juga orang yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu, kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana dan hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda,
Ia tak suka belajar, tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana ke sini. Dan itulah. Selama hari raya ini berapa hari kau libur, Mun? 2 hari bang. Oh iya, hampir lupa. Ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirta bertemu dengan orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore bang, kira-kira jam 6:30. Gimana pakaiannya? Kayaknya dia memakai baju batik lusuh bang. Oh, begitu. Kau masih ingat sama ayah bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya ingat, karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Jika ayahmu berada di sini sekarang, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsi seharusnya sudah pulang sekarang. Sudah jam berapa ini? Sudah berbuka puasa semua? Tadi kami menunggu kau, tapi kau lama benar. Waktu aku lewat di situ tadi, ada orang tua dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Orang tua? Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang. 20 tahun hidup berlalu, kini Raden Saleh semakin tua dan memilih untuk kembali kepada keluarganya yang telah lama ia tinggalkan. Namun kepulangan Raden Saleh tidak diterima oleh anak pertamanya. Salah? Kau salah? Kau banyak berubah, Salah. Ya, pencerahan 20 tahunku merubah wajahku. Aku boleh masuk, Dina? Tentu saja boleh. Mari. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Maukah engkau memberikan segelas air buatku, Gunarto? Narto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau jawab, nak. Kalau Narto nggak mau, maukah kamu mengambilkan segelas air untukku? Baik, ayah. Maimun, sejak kapan kamu punya seorang ayah? Gunarto! Ibu, kami tidak punya ayah. Sejak kapan kami punya seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami punya seorang ayah. Apa gunanya kami membantu tulang selama ini? Selama ini kami hidup susah karena kami tidak memiliki seorang ayah. Tapi bang, ibu saja sudah maafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Lihat ayah, sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua bang. Gunarto, sampai hati kau berkata begitu terhadap ayah kandungmu. Ayah kandung? Gunarto pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Aku berdosa, aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di tempat yang tidak dikehendaki. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Biarlah aku pergi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Naruto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Kau telah menyakiti hati ibu abang. Kau ikut pula membela-bela dia. Baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit getirnya hidup karena kita tidak punya seorang ayah. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan kembali. Biarlah aku pergi. Inilah yang terbaik. Ayah, tunggu. Kemana
mana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai, aku cuma seorang pengemis. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah yang kutinggalkan dulu. Allahu Akbar, Allah. Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali, seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Tidak ada rasa belas kasihan, tak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh sajalah aku. Maimun, kembali! Di mana ayah, Bang? Mana ayahmu? Tidak aku lihat, hanya baju saja yang ku dapati. Maimun, di mana kau mendapatkan baju itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Jadi dia meloncat dari atas jembatan. Dia tidak terima atas penghinaanku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku pulang! Ayahku pulang! Allahu Akbar, la